Komik ini berjudul Archmax Streamer, bercerita tentang tokoh utama yang tidak memiliki apapun, baik itu bakat, uang, dan juga kekuatan. Ada suatu kejadian yang merubah hidupnya, ia terkena suatu musibah tapi juga membawa suatu keberuntungan. Akankah hidupnya akan menjadi lebih baik? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Terlihat Hyung yang ingin login ke dalam game. Di kota permulaan, Hyung pun berjalan-jalan. Hyung pun lalu berhenti karena melihat sesuatu yang bercahaya. Hyung dalam hatinya berkata, "Cahaya apa itu? Apakah itu adalah sebuah quest?" Hyung pun terkejut karena ia menemukan seekor anak anjing. Tiba-tiba lalu muncul sebuah kertas yang bercahaya. Tertulis, quest legendary, quest dengan rank paling tertinggi di God War. Hyung dalam hatinya berkata, cahaya yang berkilau ini pasti adalah sebuah quest legendary yang aku hanya dengar melalui rumor. Tak menyangka aku bisa menemukannya di sini. Hyung dalam hatinya berkata lagi, dengan menyelesaikan quest legendary ini, aku tidak perlu khawatir dengan biaya hidupku untuk sebulan. Hyung pun lalu tertawa senang dan lalu berkata, game sampah yang cuma mengandalkan hoki ini, aku mencintainya, aku sangat mencintai game sampah ini, ucap Hyung. Hyung pun lalu mendekati anak anjing itu untuk memastikannya, dan lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem. Di situ tertulis anak anjing ini sedang sakit dan tersesat. Informasi rahasia, anjing ini adalah serigala yang kehilangan nama. Info rank legendary, info quest bawakan potion felting resurgence kepada anak anjing yang sedang sakit. Hyung pun dalam hatinya berkata, aku belum pernah menemukan quest ini. Mungkinkah itu adalah quest rahasia yang muncul ketika kondisi tertentu terpenuhi? Hyung pun dalam hatinya berkata lagi, kalau aku tidak punya kemampuan untuk melihat informasi rahasia, aku pasti akan mengabaikan ini seperti yang lainnya. Hyung pun lalu tersenyum licik dan lalu berkata, aku telah menemukan quest ini. Quest ini adalah milikku. Akan kulakukan dan tak akan kuserahkan kepada orang lain, ucap Hyung. Tapi aku harus mengunjungi guild petualangan terlebih dahulu karena guild petualangan yang telah mengatur quest di area ini. Hyung dalam hatinya lalu berkata, jujur saja aku sangat enggan berhubungan dengan para bajingan itu, tapi mau bagaimana lagi. Meskipun dalam game God War terdapat banyak jenis quest, tapi tingkat kemunculan mereka semakin tinggi maka semakin sedikit juga rank quest tersebut. Dan juga ada batasan beberapa kali quest yang harus diselesaikan, serta para NPC punya batasan berapa buah quest yang dapat mereka berikan kepada kita dalam sehari. Oleh karena itu, alhasil orang-orang yang menerima quest banyak menukarkan kepemilikan quest dengan item atau dengan uang. Dan ada juga orang-orang yang membangun kemah di depan para NPC untuk memonopoli quest yang muncul. Dan ada juga guild besar yang bernama guild petualangan. Kota permulaan dibuat untuk pemula agar bisa beradaptasi ke dalam game. Setelah meninggalkan kota ini, para player tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Dan itu artinya tidak ada para veteran yang ingin memeras para player baru. Dan guild juga akan meningkatkan pengaruh mereka dengan menjadikan kota permulaan sebagai markas. Mereka akan memulai menyewakan beberapa jasa kepada para player. Serta mereka akan berpura-pura baik kepada para pemula dengan memberikan item gratis. Serta membantu mereka untuk berburu. Dan sebagai gantinya mereka akan meningkatkan reputasinya. Dengan cara begitu tidak akan lama banyak orang yang akan memberikan guild petualangan dengan rating yang bagus. Dan pada akhirnya para developer akan mengumumkan kalau mereka tidak akan ikut campur dalam urusan game seperti itu. Dan seperti itulah guild petualangan akhirnya menjadi bisnis resmi. Hyung dalam hatinya berkata, itulah alasannya kenapa aku tidak mau membuat akun baru. Hyung pun lalu sampai dan menemui seseorang. Lalu dijelaskan ada jenis 3 metode latihan. Yang pertama kursus dasar di mana Anda bisa menerima quest tanpa perlu menunggu. Dan kursus selanjutan di mana Anda tidak hanya menerima quest tapi juga dipinjamkan item yang berguna. Serta kursus premium di mana Anda akan menerima bantuan sampai Anda menyelesaikan sebuah quest di dalam party yang dibuat oleh para petualangan ini. Dan untuk pembayaran bisa dilakukan dengan uang yang ada di dalam game seperti gold atau item, dan juga bisa memakai uang asli. Orang itu pun lalu berkata kepada Hyung, jadi kursus mana yang Anda pilih tuan? Tanyanya. Hyung pun lalu menjawabnya dengan berkata, aku akan mengambil kursus dasar. Lalu dijelaskan ada banyak pemain baru yang mencoba untuk menipu para guild petualangan, tapi mereka semua berakhir ditangkap dan juga dipaksa untuk bekerja di tambang. Karena para guild petualangan juga menyediakan jasa bagi orang kaya yang ingin berkuasa di dunia nyata. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menyerahkan akun kepada mereka.
Hyung dalam hatinya berkata, para bajingan ini adalah parasit yang sudah mengakar di Good War. Orang itu pun lalu memberikan Hyung daftar quest lalu berkata, Anda bisa membawa ini ke lokasi yang sudah ditentukan. Hyung pun lalu menemui seseorang dan lalu memberikan daftar quest itu. Orang itu pun lalu berkata, sepertinya kamu menerima quest Hidden Errand. Hyung pun lalu menerima notifikasi dari sistem 10 Goblin Letter. Hyung pun lalu memencet notifikasi sistem itu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Notifikasi itu ternyata ada banyak. Hyung pun lalu mencari-cari quest itu dan lalu dalam hatinya berkata, informasi sebanyak ini terhubung dengan quest NPC Hidden. Tapi quest yang aku butuhkan di antara semua ini hanya satu. Hyung pun lalu berhasil menemukan quest tersembunyi itu. Tertulis, hadiah quest 10, tersembunyi Goblin Form the Letter, Hidden Farfor. Hyung pun dalam hatinya berkata, baiklah, yang pertama-tama yang harus kulakukan adalah berburu monster yang lemah terlebih dahulu. Tunggu saja quest legendariku. Scene pun lalu berpindah, terlihat pagi yang cerah. Hyung pun berhasil mengalahkan para goblin dan lalu menerima notifikasi dari sistem, level meningkat. Hyung dalam hatinya berkata, goblin ini sangat mudah dikalahkan, bahkan tanpa menggunakan magic karena statusku ini cukup tinggi. Hyung pun lalu tiba-tiba menerima notifikasi dari sistem, tertulis, dewa yang Anda ikuti sedang mengamati perkembangan Anda. Hyung pun bingung melihat notifikasi itu, lalu muncul sebuah notifikasi sistem baru. War Dragon memberikan Anda kesempatan. Hyung yang berhasil naik level pun lalu mendapatkan kesempatan untuk melakukan gacha secara gratis untuk mendapatkan sebuah skill card atau sebuah kartu skill. Hyung dalam hatinya berkata, kesempatan gratis yang diberikan kepada player saat mereka mencapai level tertentu. Tapi tentu saja tidak ada kartu skill yang bagus yang akan didapatkan. Hyung pun lalu bersemangat dan lalu berkata lagi, tapi bagiku ini tidak random lagi. Datanglah Unique Rare, ucap Hyung. Hyung pun lalu menggacha kartu itu, namun Hyung mendapatkan ampas. Dan Hyung pun lalu patah semangat dan dalam hatinya berkata, 90 skill normal dari 100, apa kehokianku separah itu, bahkan tidak ada satupun skill unik rare. Hyung pun lalu berkata lagi, tapi setidaknya skill serangan magic yang pernah kudapatkan dulu muncul. Hyung pun lalu berhasil mendapatkan sebuah kartu skill, Fireball, tertulis skill rank rare. Lalu mendapatkan sebuah notifikasi sistem, Anda mendapatkan skill Fireball. Hyung pun lalu dalam hatinya berkata, baiklah kalau begitu, dengan ini persiapannya sudah selesai. Keesokan harinya, Hyung pun lalu menemui orang itu lagi. Orang itu yang melihat Hyung pun lalu bertanya, apakah kamu sudah selesai? Hyung pun lalu menjawabnya dengan berkata, iya aku rasa. Orang itu pun lalu berkata kepada Hyung, sepertinya kau cukup jago. Hyung pun lalu berkata, tidak, aku berjuang mati-matian untuk membunuh satu goblin. Orang itu yang mendengar ucapan Hyung dalam hatinya berkata, dia bahkan kesulitan membunuh goblin. Orang itu pun lalu berkata lagi, apa pria ini seorang pemula? Aku jadi penasaran kenapa dia bisa menyelesaikan quest ini dengan cepat. Kurasa dia membeli item untuk quest itu dari player lain. Hyung pun lalu berkata, aku ambil hadiahnya ya, ucap Hyung. Hyung pun lalu berkata, apakah kamu bisa membawakanku Goblin Resetment yang dimiliki sebagian kecil dari goblin? Orang itu pun lalu bingung. Hyung pun lalu berkata lagi, aku membeli 30 Goblin Letter karena tidak ada yang menjualnya sebanyak 10 buah. Hyung pun lalu berkata lagi, kau tahu kan aku cuma mencoba menggunakan item itu 10 buah sesuai dengan quest. Kenapa pria ini mengambil semuanya? Ucap Hyung. Hyung pun lalu berkata lagi, sudahlah persetan dengan quest ini, aku tidak tertarik lagi. Seharusnya dari awal menjelaskan hal-hal seperti itu kepadaku. Seharusnya kau bilang kepadaku, ingin menjual questku dan akan mengambil uangku. Dan sekarang bagaimana caramu untuk mengganti 20 Goblin Letterku? Ucap Hyung. Orang itu pun lalu berkata, maaf, aku minta maaf, tapi kejadian ini disebabkan oleh kesalahanmu sendiri. Tidak mungkin kami akan mengganti hal tersebut. Orang itu pun lalu berkata lagi, ini sudah dijelaskan ke dalam kontraknya. Saat player tidak mengikuti informasi yang kami berikan, semua kerugian akan ditanggung oleh pemain. Hyung pun lalu berkata, apakah aku tidak akan mendapatkan ganti rugi dari quest itu? Orang itu pun lalu berkata, benar. Hyung pun lalu pergi meninggalkan orang itu dengan sedikit kecewa dan lalu berkata, sialnya aku. Hyung pun lalu berjalan untuk pergi meninggalkan orang itu. Dalam hatinya berkata, seperti yang kurencanakan, sekarang tidak ada yang bisa lagi menggangguku. Hyung pun lalu teringat Hyung memberikan sebuah item yang bernama Goblin Return kepada orang tua itu. Orang tua itu pun lalu memberikan Hyung sebuah hadiah, Potion Vital Zinc Resurrection yang berhasil dibuat. Hyung pun sangat senang mendapatkan hadiah itu.
Hyung pun lalu sampai ke tempat anak anjing itu, lalu ingin memberikan potion itu kepada anak anjing itu untuk mengobatinya. Hyung pun lalu meminumkan potion itu kepada anak anjing itu. Hyung yang sambil memberikan potion kepada anak anjing itu dalam hatinya berkata, "Biarkan aku menjadi orang kaya." Hyung pun lalu menerima peringatan notifikasi dari sistem. Tertulis, serigala yang kehilangan nama menganggap Anda sebagai tuannya. Hyung pun lalu menerima notifikasi sistem baru. Anda mendapatkan title Master of Win the Best. Hyung pun kecewa. The Win the Best? Ah, ini tidak bisa dijual, ucap Hyung. Hyung pun sedih lalu berkata, "Impianku untuk menjadi orang kaya." Anak anjing itu pun lalu menghampiri Hyung. Hyung lalu berkata, "Ternyata kau serigala." Hyung pun lalu memangku serigala kecil itu dan lalu berkata, "Cuma segini keberuntunganku. Kuharap aku punya star yang bagus." Di saat Hyung sedang menggendong anak serigala itu, Hyung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem. "Silahkan tentukan namanya." Hyung pun lalu berpikir sejenak dan lalu berkata, "Lucky." Lalu tubuh serigala kecil itu pun bercahaya dan lalu mendapatkan sebuah notifikasi sistem baru. Serigala tanpa nama menerima hidup dan nama baru. Anak serigala itu pun sangat bercahaya. Hyung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Detak jantung Anda meningkat drastis. Hyung pun lalu mendapatkan notifikasi sistem lagi. Melakukan lockout secara paksa. Hyung pun lalu berjalan. Hyung lalu disapa oleh teman-temannya. Teman-temannya lalu ingin mengajak Hyung untuk berbicara, tapi Hyung mengacuhkannya dan terus berjalan. Hyung pun lalu tiba-tiba berhenti dan lalu tersenyum dan lalu berkata, "Fenrir." "Anak anjing itu adalah Fenrir," ucap Hyung. Seekor serigala yang bernama Fenrir, David Space terkuat yang tidak pernah ada tandingannya di pertempuran. Hyung pun lalu tersenyum dan lalu berkata, "Setelah berhasil mengubah kelas menjadi Archmage, sekarang aku bahkan bisa mendapatkan Fenrir. Ini adalah kesempatan seumur hidup yang tidak datang untuk kedua kalinya." Hyung pun lalu mendapatkan sebuah telepon dari Heirin. Hyung pun lalu berkata, "Halo Heirin, paman akan pulang membawakan ayam goreng yang kau min." Sebelum selesai Hyung mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Heirin lalu berkata, "Paman, ayah." Hyung pun shock mendengarnya dan Hyung pun lalu bergegas menuju ke rumah sakit. Shin pun lalu berpindah di rumah sakit. Di rumah sakit terlihat Heirin yang melihat ayahnya yang sedang terbaring lemas. Heirin juga sambil menangis. "Ayah, ayah." Terlihat Hyung yang sambil berlari sambil memanggil Heirin. Hyung lalu memeluk Heirin dan lalu bertanya, "Heirin, sebenarnya apa yang terjadi?" Dokter itu pun lalu menghampiri mereka berdua dan lalu berkata, "Apakah Anda wali dari Tuan Jung Taiwon?" Kak Jung maksudnya. Dokter itu pun lalu berkata lagi, "Tekanan darahnya turun drastis karena aktivitas jantungnya secara tiba-tiba melemah. Tapi jangan khawatir, untuk sekarang keadaannya masih stabil." Dokter itu pun lalu berkata lagi, "Tapi hanya saja pasien harus membutuhkan alat pacu jantung dan alat itu harus diganti secara berkala dan juga memerlukan rehabilitasi." Dokter itu pun lalu berkata lagi, "Anda belum membayar administrasi pembayaran ini bukan?" Hyung pun lalu berkata, "Belum." Shin pun lalu berganti ke malam. Terlihat Hyung yang berhasil menidurkan Heirin. Hyung pun lalu berkata, "Uang, uang, uang, pada akhirnya semua tentang uang. Tapi aku tidak boleh bimbang lagi karena aku juga sudah mendapatkan Fenrir." Hyung pun lalu berkata, "Aku akan menjual semua informasi yang berguna dan aku akan mencoba untuk mengumpulkan sebanyak item yang bisa dijual. Dan untuk melakukan itu, pertama-tama aku harus menaikkan level Archmage-ku dengan lebih cepat." Saat melakukan raid di area pemburu pemula, terlihat banyak orang yang ada di sana. Orang-orang di sana melihat anak serigala yang dimiliki oleh Hyung dan lalu berkata, "Wow, lihat itu, imut sekali," ucap orang-orang. "Itu di fanbase si anjing kecil," ucap orang-orang. Hyung yang melihat anak serigala itu pun dalam hatinya berkata, "Sudah kuduga dia memang terlihat seperti anak anjing." Hyung pun dalam hatinya berkata, "Aku telah menyadari dua hal setelah menyelesaikan quest legendary untuk menyembuhkan Lucky. Dan aku tidak lagi membutuhkan anggota party karena aku telah mendapatkan rekan yang bisa menarik para perhatian monster. Oleh karena itu, aku akan memperoleh kebebasan untuk solo, untuk leveling." Hyung pun dalam hatinya berkata lagi, "Jika aku bisa berkembang lebih jauh lagi, aku akan bisa keluar dari kota permulaan ini. Kesulitan dalam berburu akan meningkat drastis, namun hadiahnya juga akan sangat bagus. Dan aku masih punya ini."
skill card yang dihadiahkan oleh War Dragon, the God of the Archmage. Hyung pun lalu semangat dan berkata, baiklah sekarang mari kita gacha skill card ini. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem pencapaian diperoleh. Anda akan menerima hadiah SIM card. Hyung pun lalu menerimanya. Hyung pun lalu ingin melakukan gacha skill card. Gacha itu pun lalu berhenti. Hyung lalu berkata, skill card rank unik. Hyung pun lalu menerima sebuah notifikasi. Hyung telah menerima skill card tertulis telekinesis, rank skill unik, efek skill dapat memindahkan objek dengan telekinesis, skill eksklusif dari telekinesis magic. Hyung pun lalu berkata, ini juga merupakan skill eksklusif dari telekinesis mage. Telekinesis menggunakan gaya yang tidak terlihat untuk menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Skill ini sangat berguna di saat pertarungan, dapat untuk mengambil persenjataan lawan dan juga yang lainnya. Namun skill ini cuma bisa dikuasai oleh para telekinesis mage. Tapi keterbatasan itu tidak akan berdampak pada Archmage sepertiku yang bisa menguasai segala jenis magic. Hyung pun lalu berkata, itu adalah sebuah awalan yang baik untuk Archmage sepertiku. Hyung pun lalu berlari bersama dengan Fenrir. Hyung lalu berkata, sekarang ayo kita pergi Fenrir. Shin pun lalu berpindah di hutan goblin. Terdapat banyak goblin yang ada di sana. Goblin itu merasakan sesuatu, namun tiba-tiba goblin itu diserang oleh Fenrir. Fenrir itu cukup kuat dan berhasil menumbangkan salah satu goblin yang ada di sana. Para goblin pun tidak terima dan lalu ingin maju menyerang Fenrir. Namun tiba-tiba, Fireball! Hyung lalu menyerang para goblin itu menggunakan skill api yang ia baru dapatkan itu. Hyung pun lalu berkata, apa Lucky, goblin itu terlalu lemah? Tentu saja, dulu aku seperti ini, aku juga seorang pemula yang hebat. Ucap Hyung. Anjir, itu sebenarnya namanya Lucky apa Fenrir sih? Udah panggil Lucky aja ya, lebih gampang disebutin. Lucky, si anjing kecil, Lucky. Hyung dalam hatinya berkata, perburuan ini lebih mudah daripada yang kuperkirakan. Seharusnya tidak ada masalah kalau aku masuk sedikit lebih jauh ke dalam hutan. Di saat Hyung berjalan menelusuri hutan, tiba-tiba Hyung merasakan sesuatu. Hyung dalam hatinya berkata, hawa ini. Lalu muncul notifikasi peringatan dari sistem Raid Boss Monster. Tertulis waktu tersisa hingga kemunculan Goblin Champion 59 menit 55 detik. Lalu dijelaskan, Raid Boss Monster adalah inti dari God War, di mana kamu bisa mendapatkan hadiah besar yang tidak akan kamu dapatkan saat berburu monster biasa. Namun ada juga Raid Boss Monster yang punya tingkatan kesulitan jauh lebih tinggi. Dan hanya top ranker saja yang diperbolehkan untuk berpartisipasi. Dan ini diibaratkan seperti bintang yang ada di langit. Semua orang bisa melihatnya, namun hanya orang-orang terpilih yang mampu untuk mencapainya. Dengan hanya menjual item yang didapatkan saat trade dan streamer live yang menunjukkan apa yang terjadi saat trade, pendapatan mereka di God War sangatlah tinggi. Hyung pun melihat waktu yang tersisa, dalam hatinya berkata, perjalananku masih panjang untuk menjadi seorang ranker. Hyung pun dalam hatinya berkata, apakah aku harus melaporkan ini ke komunitas dan bayarannya bisa kupakai untuk membelikan makan Hairin. Hyung pun dalam hatinya berkata lagi, atau mungkinkah aku yang harus melakukan raid ini? Hyung pun lalu berkata, tidak ada lagi orang yang ada di sini dan aku sudah mengalahkan semua monster biasa berkat bantuan Lucky. Hyung pun lalu terdiam dan lalu berpikir sejenak, dalam hatinya berkata, bolehkah aku untuk menjadi serakah kali ini saja? Hyung pun teringat dengan Kak Jung dan Hairin. Hyung dalam hatinya berkata, meskipun aku mengambil jalan yang tidak berbahaya, tidak akan ada jaminan kehidupanku akan lebih baik. Dan aku sudah muak untuk memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Inilah kesempatanku. Aku sudah sering menonton video raid untuk melawan para champion goblin, dan aku sudah hafal dengan pola serangannya. Meskipun aku belum pernah mencoba untuk solo raid, tapi sekarang aku punya dia. Hyung pun dengan tatapan serius lalu berkata, baiklah, ayo kita lakukan, Lucky. Kita masih ada kesempatan untuk menang. Ayo kita bunuh bos monster itu bersama-sama. Setelah itu, Hyung pun bersama dengan Lucky menunggu hingga waktunya habis. Setelah waktunya habis, Hyung pun lalu merasakan sesuatu. Hyung lalu berkata, dia datang. Lalu terlihat sebuah langkah kaki dengan mata yang bercahaya.
Lalu terlihat bos orc goblin itu. Hyung yang melihat itu pun lalu bersiap. Tiba-tiba bos orc goblin itu pun lalu menyerang Hyung. Bos orc goblin itu terus menyerang Hyung menggunakan cakarnya. Sedangkan Hyung berhasil untuk menghindari serangan dari bos orc goblin itu. Bos goblin itu terus menyerang Hyung, namun kakinya menginjak sesuatu dan ia masuk ke dalam sebuah lubang. Hyung yang melihat itu pun lalu berkata, "Kena kau." Hyung pun lalu melemparinya dengan sebuah botol. Botol itu berhasil mengenai bos orc goblin itu yang membuat botol itu pecah seketika dan cairannya pun lalu terkena kepala dari bos orc goblin itu. Hyung yang melihat itu pun tidak ingin diam saja. Hyung pun lalu ingin menyerang menggunakan jurus api yang ia miliki, Fireball, dan berhasil mengenai bos orc goblin itu. Shin pun lalu diperlihatkan Hyung yang membeli sesuatu. Hyung lalu berkata, Goblin Champion adalah bos monster yang mengubah pola serangannya tergantung pada kondisi tubuhnya. Dia adalah monster yang membuat para pemula cuma pernah memburu monster biasa saja akan kewalahan. Tapi jika kau punya cara untuk mengatasi pola serangannya, maka sisanya akan sangat mudah. Lalu diperlihatkan tubuh bos orc goblin itu yang terkena serangan dari Hyung. Setelah itu Lucky tiba-tiba datang dan lalu menyerang bos orc goblin itu. Serangan dari Hyung dan juga Lucky berhasil membuat XP dari bos orc goblin itu tersisa hanya seperempatnya saja. Bos goblin itu pun lalu marah dan ingin membalas serangan dari Hyung dan juga Lucky. Goblin itu pun lalu meloncat tinggi ke udara. Hyung yang melihat itu dalam hatinya berkata, sepertinya pola serangannya akan berubah. Bos orc goblin itu yang sudah meloncat lalu ingin menyerang Hyung. Namun tiba-tiba sesuatu hal epik pun terjadi. Lucky yang berhasil menyerang bos orc goblin itu secara tiba-tiba berhasil menjatuhkan bos orc goblin itu yang membuatnya jatuh tersungkur. Setelah itu Hyung pun lalu mengakhiri pertarungan. Fireball. Setelah kejadian itu, Hyung pun lalu menerima notifikasi dari sistem tertulis title Goblin Champion Hunter telah didapatkan. Hyung senang karena berhasil mengalahkan bos orc Goblin Champion itu. Hyung pun lalu menggendong Lucky dan berkata, "Kita menang." Hyung pun dalam hatinya lalu berkata, "Tapi bos Goblin Champion itu tidak terlalu kuat." Ya, tapi mau bagaimanapun dia bos Goblin dari monster permulaan. Hyung pun dalam hatinya lalu berkata lagi, "Coba saja aku bisa melakukan streaming, pasti akan lebih asik. Dan aku juga akan bisa untuk melakukan judi poin bersama para penonton dan juga bisa mendapatkan banyak sponsor," ucap Hyung. Oh ya, bagi kalian yang tidak mengerti apa itu judi poin itu sama halnya kayak judi bola. Kita akan bertaruh sedemikian uang, lalu kita akan memilih, kalau kita berhasil kita akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Hyung pun dalam hatinya lalu berkata lagi, "Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama-tama yang harus kulakukan adalah menggacha kartu skill." Saat Hyung ingin melakukan gacha SIM card, lalu Lucky merasakan sesuatu. Hyung pun lalu bertanya kepada Lucky, "Ada apa Lucky?" Namun sesuatu terjadi. Hyung pun lalu berhasil menemukan sebuah item yang bernama Goblin Champion Max yang seharga 910. Shin pun lalu dipindahkan ke Hyung yang sudah logout dari game. Hyung lalu berkata, $910, item hasil raid memanglah sangat mahal. Hyung yang menamati item itu dalam hatinya berkata lagi, "Aku sangat ingin memakai item ini, tapi aku harus membiayai pengobatan Kak Hyung dan biaya hidup kami." Hyung pun lalu mengeluh dan berkata, "Coba saja aku sedang tidak dalam kesusahan. Pasti." Hyung pun lalu mendapatkan sebuah panggilan telepon dan Hyung pun lalu mengangkatnya. Hyung pun lalu berkata di telepon itu, "Ya, ini dengan aku, Jung Hyun." Wow. Hyung pun lalu berkata lagi, "Anda dari perusahaan asuransi? Apakah ganti rugi karena tersengat listrik?" tanya Hyung. Hyung pun lalu terkejut dan lalu berkata lagi, "Sebenarnya sejak saat itu aku mengalami trauma yang sangat depresi. Jadi bisakah aku menghubungimu nanti?" jawab Hyung. Hyung pun lalu berkata lagi, "Sekarang keadaanku sangatlah buruk." Anjir, ini si Hyung malah nipu. Ya nipu nggak sih? Ya bohong nipu. Ya Hyung nipu. Pihak asuransi yang menghubungi Hyung berkata, "Baik Pak, kami akan mencairkan dana asuransi Anda setelah mengecek laporan kesehatan Anda. Sampai jumpa," ucap pihak asuransi itu. Hyung pun lalu mengeluarkan kartu rekening dan lalu berkata, "Yukjo, tambahkan $300 ke rekeningku." Yukjo yang mendengar itu lalu berkata, "Itu cukup banyak Hyung. Apakah kamu mendapat item bagus hari ini?" Hyung pun lalu berkata, "Bukan, aku bukan karena itu." Hyung dalam hatinya berkata, "Kupikir aku akan mati."
Aku merasa gila dan trauma setelah kejadian itu. Cuma memikirkan tentang truk dan tiang listrik yang membuatku gelisah sampai aku tidak bisa tidur. Setelah kejadian itu, Yung lalu ingin melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu bermain game. Yung lalu berkata kepada temannya, "Aku akan berakting sedikit dan mendapatkan dana asuransi." Temannya pun dalam hatinya berkata, kedengarannya sangat licik. Yung lalu duduk di kapsul game dan lalu ingin login, tapi dalam hatinya berkata, "Aku tahu ini bukanlah perbuatan yang bagus atau yang mulia. Tapi dengan ini aku bisa mengamankan biaya hidupku untuk bulan ini dan aku juga bisa fokus untuk solo dan leveling." Ada satu pesan yang bisa kita ambil dari video ini. Kalau kamu ingin mencoba sesuatu, cobalah selagi ada kesempatan. Dan soal hasil, kita tidak akan tahu bila tidak mencobanya. Saya selaku admin dari channel ini pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit. Sampai jumpa di part selanjutnya.